Salam, selamat hari Minggu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu janganlah hati tawar menghadapi masa yang sukar. Puji nama Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi kita membahasnya, mari kita baca firman Tuhan. Terambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Demikian bunyinya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, tawar hati adalah keadaan di mana tidak lagi ada semangat, tidak ada lagi rasa gairah untuk melanjutkan kehidupan. Tawar hati juga menunjukkan sesuatu keadaan tidak lagi ada keberanian menghadapi berbagai hal yang terjadi. Tawar hati ini sangat-sangat berdampak buruk. Sebagai contoh, masakan yang tawar tentu tidak enak untuk dinikmati, tidak berasa, tidak menimbulkan selera makan. Tidak ada kita ingin, artinya lebih menikmatinya karena rasanya hambar. Begitu juga dengan hati. Tak kalah hati seseorang tawar, maka apapun yang terjadi di sekitarnya, di sekelilingnya, bahkan kepada keadaan dirinya sendiri, dia tidak lagi peduli. Dia sudah cuek. Sepertinya dia ingin mau mati saja. Sayangnya, itu tidak mungkin dilakukannya untuk bunuh diri. Karena apa? Dia tahu itu dosa. Dia sepertinya hanya pasrah. Tidak ada suatu tindakan untuk merubah keadaan. Jadi sungguh sangat berbahaya sekali kalau seseorang menghadapi hati yang tawar. Jadi begitu juga orang, tak kala dia tawar hati, maka keadaan bukan semakin lebih baik, bisa malah memperburuk. Banyak faktor memang yang membuat orang bisa tawar hati, apalagi situasi sekarang ini. Mendengar berita dunia, banyak negara mengalami krisis ekonomi, bahkan seperti Singapura sendiri sudah masuk ke dalam yaitu resesi ekonomi. Begitu juga berita bahwa Indonesia juga sebentar lagi akan menghadapi yaitu resesi ekonomi, krisis ekonomi akibat yaitu pandemi yang sampai hari ini masih berlangsung, akibat yaitu COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi. Belum diketemukan vaksinnya, belum diketemukan artinya antivirusnya yang akan bisa mematikan, yang akan bisa menghilangkan yaitu virus COVID-19 ini. Sehingga dampaknya sangat terasa, imbasnya kemana-mana. Secara utamanya adalah kepada perekonomian. Banyak yang di PHK, banyak yang berhenti bekerja, banyak yang kehilangan mata pencarian, bahkan tempat-tempat hiburan yang biasa menjadi sumber pemasukan akhirnya minim. Kenapa? Ya memang ditutup atau pengunjungnya sedikit karena orang juga berjaga-jaga, berwaspada menghadapi situasi ini. Sehingga tentu saja itu mempengaruhi pemasukan. Dan kalau pemasukan tidak ada, tentu
dampaknya adalah krisis dan bisa mengakibatkan pemecatan karyawan, PHK besar-besaran, PHK yang berkepanjangan. Adalah hal yang wajar memang menghadapi situasi seperti ini. Orang menjadi tawar hati. Belum lagi ditambah mereka yang berkeluarga, punya anak-anak yang masih dalam pendidikan, memikirkan bagaimana supaya anaknya bisa artinya mengikuti pelajaran online, pelajaran daring dari guru-gurunya. Terpaksa orang tua harus menyediakan khusus gadget, handphone untuk anak-anaknya. Kalau anaknya satu masih mending. Bagaimana kalau anaknya 3 atau 4 yang masih dalam pendidikan? Tentu dia akan pusing 7 keliling. Tentu dia akan bingung. Tentu dia akan berpikir keras bagaimana menyiapkan handphonenya. Kalau handphone orang tuanya yang dikasih, nanti bagaimana dengan kegiatan, pekerjaan, aktivitas orang tuanya. Ini saja sudah bisa membuat hati orang tua menjadi tawar melihat situasi ini. Dan tidak cukup sampai di situ. Handphone itu juga butuh kuota, butuh internet, sehingga tidak hanya memikirkan membeli handphone, membeli pulsa yang benar-benar menguras yaitu kantong, menguras yaitu keuangan keluarga. Bayangkan, katakanlah kalau anaknya 3 atau 4, sebulan kebutuhan seorang anak untuk yaitu kuota saja bisa sampai 50.000 sampai 100.000. Kalau 4 anaknya 400.000. Mungkin bagi mereka yang punya uang, yang berduit, ini tidak terlalu terasa, ini tidak terlalu berdampak. Tapi bagaimana mereka yang golongan menengah ke bawah, yang mungkin tak kala dia bekerja saja dari perusahaannya sudah dipotong karena situasi yang terjadi ini. Atau memang dengan situasi sekarang ini yang biasanya dia pendapatannya lumayan, akhirnya menjadi berkurang. Bukan lagi lumayan, wajahnya pun menjadi lumanyun, artinya menjadi sedih. Tidak ada lagi terpancar sukacita. Adalah wajar hal ini membuat hati tawar. Namun, keadaan ini kita tahu memang sangat sukar. Keadaan ini memang sangat sulit. Membuat situasi menjadi bisa tidak terkendali. Dan kemungkinan orang bisa berpikir pendek, melakukan hal-hal yang di luar norma-norma, yang di luar aturan-aturan. Bagaimana supaya keluarganya, hidupnya tetap bisa berjalan. Sehingga kadang-kadang tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang di luar hukum dilakukan orang. Dan tentu ini salah, dan tentu ini tidak dibenarkan. Tapi orang yang tawar hati, dia tidak peduli lagi. Oleh sebab itu, itulah sebabnya tadi kitab Amsal berkata, janganlah tawar hati. Karena apa? Tak kalah hati kita tawar, tak kalah racun ketawaran itu menggerogoti hati, maka itu perlahan tapi pasti. Ibarat kanker, dia akan sedikit demi sedikit menggerogoti, dan dampaknya adalah dikatakan tadi, kecillah kekuatan. Bayangkan kalau kekuatan orang sudah makin kecil, tentu dia sudah tidak ada lagi tenaga untuk melakukan sesuatu. Jangankan perubahan, untuk melakukan rutinitas saja dia sudah tidak punya tenaga. Dan kalau orang tidak punya tenaga, tentu apa yang bisa dilakukan? Itu selalu sebabnya diingatkan bahwa janganlah tawar hati. Karena orang tawar hati itu kecil kekuatannya. Coba kita baca dulu di dalam Yosua. Yosua 1 ayat 9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi, tak kala kita menghadapi tawar hati, kita harus segera disadarkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dikatakan tadi, kemanapun kita pergi. Jadi memang ada peluang dengan situasi yang terjadi ini. Orang tawar hati. Jangankan kita, bahkan bangsa Israel ketika Yosua memimpin, ketika mereka mau artinya merebut berbagai yaitu wilayah-wilayah di sekitar mereka. Mereka juga pernah mengalami tawar hati. Adalah wajar. Karena apa? Mereka ingin merebut wilayah, menghadapi orang-orang yang mungkin yaitu parasnya atau perawakannya lebih besar dari mereka. Mereka tawar hati. Mereka merasa nyalinya ciut. Nyalinya tidak lagi berkutik. Mereka benar-benar cemas dengan situasi ini. Tetapi Yosua mengingatkan mereka, janganlah tawar hati. Karena apa? Kemanapun kita melangkah, kata Yosua, Tuhan menyertai kita. Begitu juga sebenarnya dengan kita. Tak kala terjadi masa-masa yang sukar, tak kala kita menghadapi situasi yang sulit, yang mungkin sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi artinya solusinya. Yakinlah, kita tidak sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Buktinya apa, saudara? Buktinya kita masih ada sebagaimana ada sekarang. Memang situasi kadang-kadang tidak terkendali, di luar artinya rencana kita. Tapi semua ini pasti akan berakhir. Karena apa? Orang-orang yang selalu menantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang selalu berharap sandar kepada Tuhan pasti akan diangkat, pasti akan dimuliakan, dan pasti akan selalu berkemenangan. Yang penting tetap tekun. Jangan biarkan rasa tawar itu menggerogoti kita. Memang kalau kita melihat ini sepertinya tidak mungkin, tapi yakinlah, bersama Tuhan situasi sukar pasti akan bisa kita selesaikan. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar sebesar apapun masalah kita. Yang penting jangan kita tawar hati. Karena kalau sudah tawar, apapun itu namanya, itu berdampak buruk. Saya yakin dan percaya kita akan bisa menang menghadapi situasi yang sulit ini. Kita pasti berhasil menghadapinya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Bahkan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Janganlah tawar hati, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Shalom.